Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024. Dan nas firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa Paulus dulunya adalah seorang penghujat Kristus, penganiaya, seorang yang ganas bahkan berperilaku kasar, memperlakukan pengikut Kristus dengan cukup sangat keras, bahkan bisa sampai membunuh. Kerap kali dia melakukan kekerasan, sehingga ketika dia menyadari dan menerima keberadaan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya oleh karena anugerah Allah yang diberikan Tuhan kepadanya, dia mampu mengatakan, akulah yang paling berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, jika nats ini diperhadapkan kepada kita, bisakah kita akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus? Di antara sekian banyak manusia di tengah-tengah dunia ini, kitalah orang yang paling berdosa, yang sesungguhnya tidak layak untuk boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kitalah orang yang paling berdosa. Nats ini mau mengatakan bahwa sesungguhnya dari apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, dosa, kejahatan, kecurangan, kebencian, kemarahan yang dikategorikan kepada dosa, mungkin semuanya itu pernah kita lakukan dalam hidup kita. Tidak hanya itu, memfitnah orang pun pernah kita lakukan, berdusta, berbohong pun pernah kita lakukan. Dan tentu dengan apa yang kita lakukan itu, masih mampukah kita mengatakan bahwa diri kita ini masih lebih suci, masih lebih kudus dari orang lain? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap kita telah diselamatkan oleh karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk boleh mengasihi sesama kita manusia. Karena Alkitab juga mengatakan kepada kita, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Baik kaya ataupun miskin, berhasil ataupun gagal, yang sedang terpuruk sekalipun kehidupannya, bahkan sedang lagi naik ekonominya, semuanya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sama di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu kita jangan membuat pengkotak-kotakan dalam kehidupan kita. Karena ternyata semua kita membutuhkan Kristus Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, nats ini akan mengajarkan kepada kita bahwa kita haruslah memiliki pemahaman bahwa aku dan mereka sama-sama orang berdosa. Sama-sama membutuhkan Kristus dalam hidup kita. Sama-sama membutuhkan anugerah keselamatan yang daripada Allah. Dan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, ya benar adanya dan tidak ada yang dapat dibohongi dalam kebenaran itu. Sebab itu, apa yang menjadi hak kita kalau kita melakukan diskriminasi dalam kehidupan kita? Karena toh semua kita adalah orang berdosa di hadapan Allah. Apa yang menjadi keuntungan kita ataupun yang menjadi kelebihan kita dari orang lain ketika kita mau menghakimi orang lain dan menganggap diri kita ini lebih suci dan lebih benar. Ingatlah, kita semua adalah orang-orang yang berdosa, tetapi telah diselamatkan oleh karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita. Karena itu pakailah anugerah Tuhan itu supaya kita tahu melakukan yang lebih baik lagi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kebenaran-Mu telah Engkau sampaikan kepada kami.
Kau mengingatkan kami semuanya bahwa kami sungguh-sungguh sangat membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami memperoleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Kamilah Tuhan yang sesungguhnya orang yang paling berdosa, yang paling hina di tengah-tengah dunia ini. Karena itu sesungguhnya tidak ada hak kami untuk menghakimi orang lain, memberikan pengkotak-kotakan di tengah-tengah dunia ini, bahkan melakukan pemisahan-pemisahan. Tetapi ketika kami menyadari bahwa kami adalah paling hina dan paling berdosa, maka kami disitulah membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami selalu Tuhan, supaya hidup kami ini benar di hadapan Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan sebagai wujud rasa syukur kami kepada Engkau, karena Engkau telah mau mati untuk kami. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.